selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita sedang bahas tema yaitu tentang pencobaan. Dan kita akan melihat kembali bahwa Yesus pun telah dicobai dengan keinginan daging ketika dia merasa lapar. Dan saudaraku ya Tuhan, kita akan melihat bahwa ada cobaan lagi yang lebih penting yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Yaitu di dalam firman Tuhan dikatakan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ada yang disebut bahwa keinginan mata. Saudaraku yang kasih Tuhan, mata hal yang sangat penting karena mata adalah pintu utama masuk ke dalam hati kita. Itu mata. Dan itu pun dosa bisa melalui mata kita dan masuk di dalam hati. Jadi begitu pentingnya kita ini menjaga apa yang disebut dengan keinginan mata. Dikatakan saudaraku Yesus Tuhan di dalam Lukas 11 ayat yang ke-34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Jadi saudara Yesus Tuhan bahwa mata itu pelita dari kehidupan kita. Bahkan sampai dikatakan kalau matamu itu terang, tubuhmu akan terang. Tapi kalau matamu gelap, maka seluruh tubuh kita itu menjadi gelap. Yesus memberi peringatan yang keras akan dosa yang disebabkan oleh mata kita. Jelas saudara Yesus Tuhan, karena apa? Karena keinginan mata kita ini bisa mempengaruhi akan hati kita. Sangat mempengaruhi hati kita. Dikatakan saudaraku Yesus Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Jadi saudaraku Yesus Tuhan, keinginan mata itu ditekankan begitu rupa oleh firman Tuhan bahwa begitu sangkut pautnya, begitu dekatnya mata dengan hati kita. Mata kita itu sangat mempengaruhi akan hati kita. Sehingga Tuhan memberi peringatan yang sangat keras bahwa setiap kita yang memandang wanita dan kita menginginkan, itu sudah melakukan perzinahan di dalam hati. Jadi saudara Tuhan, dalam bagian ini kita harus sadari bahwa mata kita ini perlu hati-hati. Mata kita bisa menimbulkan sebuah keinginan. Dan kalau keinginan itu keluar dari firman Allah, maka keinginan mata kita ini akan mempengaruhi hati kita. Dan kalau keinginan mata kita keluar dari firman Allah, otomatis akan mempengaruhi kondisi hati kita keluar dari kebenaran firman Tuhan. Lalu Tuhan katakan apa tentang kalau kita ini tentang mata kita? Dikatakan saudaraku Yesus Tuhan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cukilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika kamu satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Peringatan begitu keras tentang pencobaan yang disebabkan oleh keinginan mata. Yaitu setiap kita harus benar-benar membuat mata kita ini ada dalam posisi yang benar. Supaya Tuhan dalam hidup kita pun hidup yang mengalami kebenaran dan terang ada di dalam tubuh kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami tahu biarlah kami bisa menjaga mata kami, karena mata kami sangat dekat dan mempengaruhi akan hati kami. Haleluya. Amin.